Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Fenika Andriani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 dengan Bapak Kartono SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak DRS Mulyono sebagai pengajar praktik. Video kali ini berisi tentang rangkuman kesimpulan pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang masih relevan pada abad 21 ini untuk menghadapi tantangan masyarakat yang semakin beragam secara demografinya. Pada era ini, pendidik akan lebih perlu mengembangkan, membina, dan memimpin sekolah-sekolah yang toleran dan demokratis. Melalui pembelajaran tentang etika, pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan akan lebih siap dalam mengenali, berefleksi, serta menghargai keberagaman. Pendidik perlu mempedomani Pratap Triloka yakni Ing ngarso sung tulodo. Seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan, ing madya mangun karso. Seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Tutwuri handayani, seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Kaitannya dengan pengambilan keputusan di sekolah. Semboyan ini memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pelajaran suatu keputusan? Sebagai pendidik, kita diharapkan mempunyai etika, adab, dan perangai yang baik, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Pendidik merupakan pemimpin pembelajaran di mana dalam setiap pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid. Setiap pengambilan keputusan akan menjadi teladan bagi murid dan lingkungan sekitarnya, sehingga guru diharapkan dapat menanamkan karakter dengan menjunjung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mempengaruhi setiap pengambilan keputusannya. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Setiap hari, kita selalu dihadapkan pada situasi yang membingungkan atau dilema etika yang membutuhkan sebuah pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan ini, perlu pemahaman tentang prinsip pengambilan keputusan, paradigma yang sesuai, dan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan agar dihasilkan keputusan yang bijak dan memberi dampak yang baik. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran membantu saya memahami bagaimana bisa menyelesaikan kasus tanpa menghakimi dengan berlandaskan pada 3 prinsip pengambilan keputusan dan 4 paradigma. Teknik coaching menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan kasus dengan prinsip kesetaraan dan menimbulkan rasa nyaman. Hal ini mampu membantu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan dapat membantu mengambil sebuah keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana.
Pendidik yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya, harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan. Setiap pengambilan keputusannya berlandaskan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dihadapi seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan memberi pengalaman belajar yang dapat dijadikan referensi dalam penyelesaian kasus serupa. Nilai yang dianut seorang pendidik dalam menyelesaikan kasus ini akan mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan begitu pun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung bermuara kepada kebenaran menurut versi pribadi. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau rujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Melalui langkah-langkah yang tepat berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan mengikuti 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, diharapkan akan menghasilkan keputusan yang bijak, tepat, dan bertanggung jawab. Keputusan yang bijak dan tepat akan membawa dampak baik pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika adalah memikirkan dampak yang akan saya hadapi setelah keputusan saya ambil. Apakah nanti akan berdampak baik bagi semua pihak atau merugikan salah satu pihak? Untuk itu, 9 langkah pengujian pengambilan keputusan ini menurut saya harus dijadikan pedoman dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga dapat merubah paradigma yang berlaku sebelumnya di lingkungan saya. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memberikan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan murid akan memberi dampak pada terpenuhinya kebutuhan belajar murid. Murid yang belajar menurut kebutuhan belajarnya akan lebih bisa mengembangkan potensi yang dia miliki. Dalam memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, dapat menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan bakat dan keahliannya. Pendidik sebagai fasilitator pembelajaran berpusat pada murid dengan didukung penerapan KSE juga akan semakin memperkuat dan mempertajam keterampilan sosial dan emosional murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pendidik adalah seorang pemimpin pembelajaran di mana setiap keputusan yang diambil menjadi rujukan atau teladan bagi murid-muridnya. Pendidik sebisa mungkin dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan murid dan mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Keputusan yang diambil akan memberi dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi murid-muridnya. Perilaku warga sekolah, terutama pendidik, dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan menjadi teladan bagi murid dan akan mempengaruhi kehidupan murid di masa depan.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran. Terkait dengan tugas dan fungsinya seorang pendidik dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti Bagja. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga langkah yang diambil selalu berpihak kepada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dari modul ini membuka wacana saya tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ternyata bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata. Hal-hal yang di luar dugaan saya adalah ketika mengambil keputusan ternyata bisa menggunakan elemen 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar didapat sebuah keputusan yang tepat. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, apapun yang kita putuskan diharapkan penuh dengan tanggung jawab dan berpihak pada kepentingan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dalam situasi moral dilema etika. Dulu yang menjadi pertimbangan adalah pemikiran saya sendiri, menimbang baik dan buruk berdasarkan perkiraan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Perbedaan setelah mempelajari modul ini, pengetahuan saya bertambah tentang bagaimana mengambil keputusan yang baik dengan pertimbangan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dari mempelajari modul ini, wacana dan pengetahuan saya bertambah tentang proses dan cara pengambilan keputusan yang baik. Sebelumnya, saya berpikir bahwa dalam mengambil keputusan, bila sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang, itu sudah cukup. Namun, sesudah mempelajari modul ini, pola pikir saya berubah. Bahwa untuk mengambil sebuah keputusan perlu dilakukan pertimbangan dan pengujian berdasarkan pada prinsip dan paradigma yang ada. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik dalam modul 3.1 ini sangat penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan pada situasi atau permasalahan, entah dilema etika atau rujukan moral, baik sebagai individu pribadi maupun sebagai seorang pemimpin. Dari materi yang ada di modul ini, kita mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana menyelesaikan kasus,
dengan mengedepankan etika dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Demikian rangkuman kesimpulan pembelajaran dari koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.